Halo semuanya. Kita dari kelompok 5. Perkenalkan, nama aku Muhammad Irfan Lubis. Nama aku Anissa Sandra Kairina. Aku Siti Almajdah. Aku Sabrina Rifanda. Aku Wahyu Uli Albab. Dan kita akan membahas metode dan strategi belajar dalam rumpun behaviorisme. Halo teman-teman. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang metode dan strategi belajar dalam rumpun behaviorisme. Kami menggunakan buku Models of Teaching di chapter 16, 17, dan 18 sebagai sumber rujukan utama kami. Buku Models of Teaching mengelompokkan metode pembelajaran dalam beberapa aspek, yaitu berfokus pada pembentukan keterampilan akademik dan latihan sistematis. Untuk buku tersebut menjelaskan penerapan model-model dalam pembelajaran abad 21. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu explicit instruction. Jadi explicit instruction itu adalah model pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengajaran secara langsung, sistematis, dan komprehensif dari guru kepada siswa. Nah, tujuan utamanya untuk membantu siswa memahami secara jelas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Nah, bisa dilihat di sini, kalau explicit instruction itu berfokus pada pengajaran strategi berpikir secara eksplisit, dikenalkan oleh Pearson dan Gallagher pada tahun 1983 dan Presley pada tahun 2006. Kemudian model ini, explicit instruction ini, itu menekankan thinking aloud untuk memahami proses berpikir guru. Nah, dalam pendekatan thinking aloud ini, guru mengungkapkan secara verbal proses berpikirnya sendiri saat melakukan tugas atau memecahkan suatu permasalahan. Nah, melalui strategi ini, siswa belajar bagaimana berpikir seperti ahli, bukan hanya sekedar meniru saja. Nah, untuk tahapan dalam model ini, itu dimulai dari modeling, kemudian guided practice, kemudian independent practice. Nah, untuk modeling sendiri itu, guru menunjukkan dan mencontohkan secara eksplisit bagaimana melakukan suatu tugas. Kemudian, guru menjelaskan langkah-langkah, strategi, dan alasan dibalik setiap tindakan yang dilakukan. Nah, tujuannya agar siswa memahami proses kognitif yang digunakan guru. Pada tahap ini, peran guru itu 100% dan siswa masih di 0%. Guru dominan berbicara, sedangkan siswa memperhatikan dan mendengarkan saja. Kemudian lanjut ke step berikutnya, yaitu guided practice. Nah, guided practice ini tuh setelah guru mencontohkan, siswa mencoba melakukan tugas itu. Kemudian guru memberi umpan balik langsung, mengoreksi kesalahan, dan terus menggunakan thinking aloud bersama siswa. Tujuannya membantu siswa berlatih sambil masih mendapat bimbingan sehingga mereka mulai meniru dan menerapkan cara berpikir guru ke dalam diri mereka sendiri gitu. Nah, pada tahap ini peran guru itu dan siswa itu balance 50%-50%. Nah, yang terakhir itu ada independent practice. Setelah cukup bimbingan, siswa melakukan tugas mandiri tanpa bantuan guru lagi. Nah, guru tetap memantau lagi dan memberikan penguatan. Namun, siswa diharapkan di tahap itu sudah mampu menerapkan proses berpikir yang telah dimodelkan. Nah, pada tahap ini peran guru itu hanya 0% dan siswa itu 100%. Jadi, pada tahap ini siswa itu lebih mendominasi. Kita lanjut ke model berikutnya. Yang kedua, ada mastery learning. Teori ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1971 dan John Carroll pada tahun 1963 dan 1977. Di konsep pembelajaran ini, semua siswa dapat mencapai penguasaan jika diberi waktu dan dukungan yang cukup. Dan di mastery learning ini itu berfokus pada pencapaian penguasaan. Karena berfokus pada pencapaian penguasaan, tentu berfokus pada step by step, yaitu di step by stepnya harus memiliki tujuan yang jelas, unit kecil, evaluasi formatif, dan umpan balik cepat. Rujukan dari teori mastery learning ini adalah Bloom dan Kasky. Selanjutnya ada dampak mastery learning, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan konsep diri akademik. Yang kedua, cocok untuk pembelajaran individual.
dan e-learning sehingga dapat diterapkan secara online. Lalu ada efek instruksional, yaitu peningkatan keterampilan akademik, dan efek nurturan sebagai peningkatan self-confidence dan self-concept. Yaitu direct instruction. Dikembangkan oleh Engelman, Baker, dan Rosenshine, menekankan pengajaran terstruktur dan umpan balik cepat. Nah, tujuannya memaksimalkan academic learning time atau ALT. Jadi, model direct instruction ini adalah model pembelajaran yang dirancang agar pengajaran berlangsung secara terstruktur dan berpusat kepada guru atau teacher centered. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan academic learning time, di mana guru berupaya agar waktu di kelas itu tidak terbuang untuk hal-hal non akademik, tapi melainkan menyampaikan materi secara efisien, memberikan latihan yang relevan, dan memberikan umpan balik cepat agar pemahaman siswa segera terbentuk. Nah, model ini menekankan bahwa semakin jelas dan terarah pengajaran guru, semakin tinggi kemungkinan siswa memahami materi dengan benar. Oke, untuk tahapan dari model ini ada orientation, presentation, structured practice, guided practice, dan independent practice. Dimulai dari orientation atau pengenalan. Pada fase ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, manfaat, dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan ke tahap presentation. Nah, di tahapan ini guru menyajikan materi secara jelas dan memberikan contoh konkret serta demonstrasi langsung. Kemudian dilanjutkan ke structure practice. Di tahap ini guru sudah mulai memberikan pelatihan kepada siswa terkait apa yang akan dilakukan. Kemudian guided practice, siswa sudah mulai melakukan pelatihan, namun tetap dipantau oleh guru. Dan di tahap terakhir independent practice, di tahap ini siswa sudah tidak dipantau lagi oleh guru, melainkan siswa sudah melakukan hal yang ingin dilakukan itu sendiri, tapi guru masih memantau dan memberikan arahan seperti itu. Nah, untuk rujukan yang kita gunakan dalam model ini, kita menggunakan Rosenshine 1987 dan Baker 1977. Nah, dampak dari direct instruction ini, efek instruksional, penguasaan keterampilan dasar dan peningkatan hasil belajar. Di efek nurturannya, peningkatan self-esteem dan motivasi belajar. Kemudian, dari instruction itu tidak cocok untuk semua tujuan belajar, jadi perlu keseimbangan pendekatan. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki kesimpulan, kita akan membuka sesi Q&A. Baik, izin bertanya. Kan tadi saya dijelaskan kan di PowerPoint terkait apa itu explicit instruction dan direct instruction. Nah, di sini saya mau tanya, apa perbedaan utama antara explicit instruction dengan direct instruction? Oke, menarik ini pertanyaannya. Jadi explicit instruction dan direct instruction itu berbeda ya, karena direct instruction itu memecah keterampilan menjadi sub keterampilan yang diajarkan secara bertahap. Nah, sedangkan explicit instruction itu mengajarkan keterampilan pemahaman sebagai suatu kesatuan utuh atau yang bisa disebut istilah itu holistic skills. Nah, dalam explicit instruction, keterampilan tidak disusun terpisah, tetapi saling berinteraksi sebagai satu kesatuan, seperti strategi membaca dan menulis, seperti itu. Izin bertanya, lanjut pada pertanyaan Sabrina di chapter 16. Menurut kakak nih, bagaimana sih peran guru dalam model instruksi eksplisit? Oke, dalam explicit instruction, guru berperan sebagai model, sekaligus pembimbing dan fasilitator. Nah, pada awalnya guru itu memberikan instruksi yang kuat dan jelas, lalu secara bertahap memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk mengontrol pembelajaran mereka secara mandiri atau gradual release of responsibility. Tak izin bertanya juga ya. Apa sih manfaat utama dari pendekatan explicit instruction bagi siswa? Oke, jadi manfaat dari model explicit instruction itu ada banyak ya. Antara lain meningkatkan pemahaman bacaan. Bacaan yang masuk di sini tuh bahan ajar. Kemudian juga membantu siswa mengembangkan kesadaran metakognitif dan menjadikan mereka pembaca yang lebih aktif dan strategis. Nah, siswa juga belajar menilai sejauh mana mereka memahami teks dan memperbaiki jika terjadi kebingungan seperti itu. Oke, kakak bertanya juga? Boleh. Nah, tadi kan sudah chapter 16. Kan sini ada 3 chapter kan? Sekarang kita masuk chapter yang 17. Tadi materinya tuh master learning nggak sih kak? Betul.
Nah, aku mau tanya, kan tadi udah dijelasin kan tujuannya apa aja di model master learning ini. Nah, untuk dalam kegiatan praktik kelas itu tujuannya bagaimana diterapkannya? Oke, di dalam mastery learning yang pertama kita ada memastikan semua siswa mencapai standar minimal penguasaan untuk setiap unit. Jadi teman-teman, yang perlu kita pahami di sini adalah mastery learning itu dibuat sebagai seperti step by step. Jadi tidak bisa langsung ke step berikutnya tanpa mengetahui atau memahami step sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan rata-rata prestasi kelas. Dan yang ketiga, mengurangi kesenjangan antar siswa karena dibuatnya kan step by step. Terus yang keempat, membangun kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa, menyediakan data diagnostik untuk intervensi individual, dan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan fleksibilitas waktu. Cukup, apakah cukup? Bisa Kak izin juga bertanya. Bisakah Kakak menjelaskan tentang komponen utama model yang pada master learning ini? Oke, untuk teman-teman semua yang menonton, master learning juga ada beberapa komponen utama ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang terukur. Karena dia berpusatnya step by step, tentu harus terukur ya teman-teman. Dan yang kedua, instruksi yang jelas dan sistematis. Ketiga, penilaian informatif berkala. Yang keempat, remedial atau corrective instruction. Pengayaan atau enrichment. Kriteria penguasaan dan umpan balik dan diagnostik. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah, terima kasih Kak. Nah, kan tadi kan sudah dijelaskan 16-17, kita masuk ke materi yang 16 ya Kak. Ya. Nah itu kan judulnya kan model direct instruction. Nah, itu guru dalam model direct instruction itu apa sih Kak? Dan ini Kak, lanjutnya pertanyaan saya. Ya, boleh. Bagaimana sih juga bentuk kegiatan belajar dalam direct instructor ini? Oke, menarik nih pertanyaannya. Tadi nanya peran guru ya dalam menerapkan model direct instruction. Jadi dalam model direct instruction ini, guru tuh memiliki peran yang sangat penting, di mana guru tuh bertindak sebagai pengarah, pemberi contoh, pembimbing, sekaligus pemberi umpan balik gitu. Nah, di sini guru menentukan urutan materi, menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami, serta memastikan semua siswa mengikuti proses belajar dengan baik. Selain itu, guru juga berperan menjaga suasana kelas tetap fokus dan positif, agar siswa merasa nyaman saat berlatih dan tidak takut untuk melakukan kesalahan. Nah, tadi kan disambung sama Mbaknya, bentuk kegiatan itu seperti apa gitu. Untuk bentuk kegiatan sendiri itu, setiap guru itu bisa menyesuaikan, tapi guru itu harus aktif menjelaskan materi sambil memberikan contoh-contoh nyata gitu. Misalnya kayak ketika mengajarkan cara memecahkan soal matematika, guru akan menunjukkan langkah-langkah penyelesaian di papan tulis, lalu meminta siswa menirukannya. Setelah itu, siswa diberi latihan serupa untuk dikerjakan bersama, dan guru langsung memeriksa hasilnya gitu. Nah, dengan cara ini siswa belajar secara aktif dan cepat untuk mengetahui di mana letak kesalahannya. Seperti itu. Wah, menarik banget ya pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan. Gimana nih teman-teman, udah paham atau belum? Nah, sesudah pertanyaan tadi, kita memasuki tahap yang berikutnya, yaitu tahap kesimpulan. Di tahap kesimpulan ini, kita menawarkan pendekatan berbeda-beda namun saling melengkapi. Dan di sini, guru juga menyesuaikan model dengan karakter siswa dan tujuan belajar. Di sini ada kata-kata yang menarik, effective teaching, plan structure with empathy, and mastery with meaning. Wah, terima kasih ya teman-teman atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan antusiasmenya dari presentasi yang sudah kita jelaskan. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye! Bye-bye! Sudah.